Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Fadilah. Saya dari Sistem Informasi B, dan sekarang saya akan merangkum seluruh materi mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi yang telah Bapak sampaikan selama masa perkuliahan sebelumnya. Di materi pertama adalah aspek demand dan supply dari informasi dan evolusi perkembangan teknologi informasi. Sistem mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Sedangkan teknologi informasi adalah komponen kecil dalam perusahaan karena banyak komponen yang lain seperti proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, dan rekanan lainnya. Oke, selanjutnya ada penjelasan yang lebih spesifik. Data adalah kumpulan fakta yang masih mentah seperti jumlah pekerja, total jam bekerja dalam seminggu, dan data inventaris asing. Kemudian ada informasi, yaitu kumpulan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga mereka memiliki nilai tambahan di luar nilai fakta individu atau perorangan. Dan selanjutnya ada proses, yang merupakan serangkaian tugas yang berhubungan secara logis dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Dan terakhir ada pengetahuan, yang merupakan kesadaran atau pemahaman suatu informasi dan cara-cara bagaimana informasi dapat dibuat bermanfaat untuk mendukung tugas tertentu atau dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir, era globalisasi informasi. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi. Keberadaannya menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal informasi. Tidak ada negara yang bisa membatasi pengaliran informasi dari atau keluar negara lain. Tidak jarang, di tengah-tengah konstruksi sistem informasi, terjadi perubahan kebutuhan, sehingga analisa ulang terhadap sistem yang akan dibangun harus mampu adaptif terhadap perubahan. Kita dapat menjawab tantangan ini dengan menghasilkan produk aplikasi berbasis Object-Oriented Programming, Object-Oriented Database Management System, dan lain sebagainya. Di materi kedua adalah pengenalan Enterprise Resource Planning. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, proses data, dan orang-orangnya tentu saja. Sedangkan teknologi informasi hanya mencakup komponen perangkat keras dan perangkat lunak saja. Peran sistem informasi adalah mengolah data menjadi informasi menggunakan teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Kemudian ada alur sistem informasi. Organisasi bisnis menjadi kian lebih kompleks karena peningkatan lapisan hierarki manajemen dan peningkatan tingkat koordinasi antar departemen. Setiap departemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Tidak ada satu sistem informasi yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Manajemen umumnya dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu strategis, menengah, dan operasional. Setiap tingkat manajemen memiliki persyaratan informasi yang berbeda. Terakhir ada ERP Components. Komponen ini harus bekerja sama secara mulus agar implementasinya bisa berhasil. Perangkat keras, perangkat lunak, dan data memainkan peran penting dalam implementasi ERP. Keterlibatan masyarakat dan integrasi proses perlu dilakukan sejak tahap awal dalam perencanaan pelaksanaan. Di materi ketiga adalah pengenalan sistem keamanan komputer. Di sini bisa dilihat ada jumlah data dunia ya, khususnya ada jumlah penduduk, pengguna internet, pengguna media sosial, handphone, dan lain sebagainya. Di sini ada sekitar 7 miliar orang di dunia, dan udah sekitar setengahnya atau 55% yang sudah mengalami urbanisasi. Nah, pengguna internet ada sekitar 4 miliar orang atau setengah lebih dari populasi dunia, dan ada sekitar 3,3 miliar orang yang pengguna media sosial aktif, dan ada juga sekitar 5 miliar orang yang menggunakan handphone, dan ada 3 miliar orang yang menggunakan sosial media di handphonenya. Di sini ada data mengenai Indonesia ya, mengenai pengguna internet di Indonesia. Dengan populasi sekitar 260 juta orang, sudah ada sekitar 56% yang mengalami urbanisasi atau setengah lebih. Dan untuk pengguna internet ada sekitar 130 juta orang, berarti setengah dari total populasi. Dan pengguna sosial medianya ada 130 juta orang,
pengguna handphone 170, dan pengguna aktif media sosial di HP ada 120 juta orang. Ya, sekarang kita telah memasuki era digital, di mana smartphone, komputer, akses internet, media sosial itu tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita mengenai bank, bisnis, pemerintah, rumah sakit, militer, berita, dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya ada juga sisi gelap dari penggunaan teknologi, yaitu adalah pencurian informasi secara online gitu. Biasanya yang sering dicuri itu adalah data-data penggunaan seperti alamat rumah, nomor handphone, informasi saldo seseorang, dan lain sebagainya. Cara umum yang digunakannya biasanya adalah dengan cracking. Nah, di sini bisa dilihat adalah salah satunya adalah tidak memiliki pola metodologi. Tujuan cracking ini adalah tidak jelas. Tujuannya hanya eksis atau narsis, dan biasanya targetnya itu adalah situs yang lemah atau media apa saja yang dapat dieksploitasi dengan mudah. Dan orang-orang ini biasanya mengandalkan tools dan jam terbang cukup tinggi ya, mencari vulnerability, mendapat target, dan mengeksploitasinya hingga habis. Selanjutnya di materi keempat, kita ada pembahasan mengenai Google Dork dan penggunaan Orange untuk image clustering. Apa itu Google Dork? Fungsi umum dari Google Search yaitu melakukan indexing web, analisa web, pencarian informasi, serta memberikan hasil peringkat di halaman pencarian. Dengan berbagai fitur lengkap yang ditawarkan Google dalam mencari sesuatu, maka ada banyak cara juga untuk hasil cepat apa yang kita inginkan kita cari, dan teknik ini disebut Google Dorking. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya AI saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual Google dan Siri contohnya. Ya, kesimpulan materi ini adalah penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya AI yang lebih baik dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Dikutip dari David Parnas, kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan, seperti halnya bunga buatan dengan bunga. Ya, materi selanjutnya adalah pengantar mobile programming system dan teknologi informasi. Ada dua bahasa pemrograman yang sekarang banyak digunakan oleh para developer untuk membuat aplikasi Android. Pertama adalah Java. Pada tahun 2017, Java ditetapkan sebagai bahasa terpopuler yang paling sering dipakai. Namun untuk sekarang telah digeser oleh JavaScript dan Python dalam hal kepopuleran. Selain itu, penggunaan aplikasi Android banyak yang menggunakan bahasa pemrograman Android yang membuat Java sedikit bergeser. Kedua ada Kotlin. Kotlin memiliki struktur penulisan kode yang hampir sama dengan Java. Tetapi dapat dikatakan bahwa Kotlin lebih unggul dari Java dalam hal penulisan kode pemrograman yang lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Kotlin telah mendapat dukungan dari Google sebagai bahasa pemrograman baru terpopuler. Selanjutnya adalah perbedaan Java dan Kotlin. Multi-platform. Kita mengetahui Java merupakan bahasa pemrograman inti dari pengembangan Android. Sedangkan Kotlin bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi di berbagai platform, contohnya iOS. Karena Kotlin dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, Kotlin dapat beroperasi di apapun yang dapat dijalankan dengan menggunakan JVM. Waktu kompilasi. Bisa dibilang untuk perbedaan waktu yang dibutuhkan Java dan Kotlin mengkompilasi source code, di sini Java terlihat lebih unggul. Dalam banyak kasus, kecepatan kompilasi di Kotlin lebih lambat daripada Java. Selanjutnya materi terakhir adalah cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Kemudian ada jenis cloud. Yang pertama adalah private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan untuk satu organisasi atau perusahaan saja secara privat atau secara privasi. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan untuk buat interaksi bisnis, ya sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Private cloud ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi suatu organisasi tertentu saja.
Metode ini lebih banyak digunakan untuk interaksi semacam intrabisnis, di mana sumber daya cloud-nya bisa dimiliki, diatur, dan dioperasikan satu organisasi yang sama.